Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi dalam video ini, singkatnya, video ini adalah merupakan bantahan ilmiah yang kami buat, tertulis sebelumnya, lalu kami bentukkan menjadi video. Jadi pada dasarnya dalam video ini, kami hanya akan membacakan bantahan ilmiah tersebut. Namun, ada hal penting di dalam video ini, daripada sekedar membacakan bantahan ilmiah lalu menjadikannya video. Di sini ada fakta yang benar-benar akan membuat fanboy Syiah, apalagi penganut Syiahnya sendiri, yang mereka tidak akan pernah bisa membantah fakta tersebut bahwa Syiah adalah penyebab kerusakan atau kekacauan di Timur Tengah, dan bagaimana mesranya mereka dengan AS dan Israel. Oke? Jadi langsung saja kita bacakan bantahan ilmiahnya. Untuk bagi pemirsa sekalian, audiens, untuk melihat komentarnya apa yang dibantah, itu kalian bisa lihat pada video, ya. Nanti bisa di pause di situ, ya. Baik, langsung kita bacakan di sini. Melihat diksi dan histeria dalam komentarnya, terutama penggunaan gelar Sayyid untuk Ali Khamenei dan pembelaan mati-matian terhadap Iran, sangat besar kemungkinan orang ini adalah penganut Syiah yang sedang melakukan taqiyah, yaitu menyamar seolah-olah dia adalah Sunni atau ikhwah dengan memakai kata antum, bismillah, dan ahlus sunnah di dalam ketikannya. Atau dia adalah seorang Sunni yang awam yang sudah tercuci otaknya oleh propaganda media Syiah Rafidhah. Jadi dalam komentar tersebut, dia menuduh kita termakan hoax Zionis. Padahal dialah yang sedang menutup mata dari genosida nyata terhadap Muslim Sunni yang dilakukan oleh Iran dan sekutunya di Timur Tengah. Mari kita bongkar kebohongan orang ini dengan fakta sejarah kontemporer dan persaksian para ulama besar kaliber internasional, agar argumen kita dalam bantahan ini tidak bisa dibantah bahkan oleh orang awam sekalipun. Kenapa oleh orang awam? Karena berdebat atau berargumen dengan orang awam itu lebih sulit, ya, dibandingkan dengan berargumen dengan orang yang berilmu. Di sini kami tuliskan tambahan fakta di pin komen, ya, akan lebih mengejutkan fanboy Syiah Iran. Apa itu? Kalian ikuti dulu videonya, akan kami jelaskan, ya. Langsung saja yang pertama, poin yang kami sampaikan dalam bantahan, menjawab fitnah soal konflik Yaman, yaitu Houthi versus koalisi. Jadi si komentator di sini menangis sampai keguguran, ya. Istilah bahasa yang kami gunakan di situ karena di komentarnya begitu, ya. Jadi dia ini menangis untuk milisi Houthi di Yaman dan menyalahkan Arab Saudi. Nah, inilah mereka, ya, sedikit-sedikit menyalahkan Arab Saudi. Jadi fakta sejarah yang dia sembunyikan. Apa itu? Pemberontak Houthi di Yaman adalah milisi Syiah Zaidiyah yang didanai, dipersenjatai, dan dilatih oleh Garda Revolusi Iran, IRGC. Mereka lah yang melakukan kudeta berdarah terhadap pemerintahan sah Yaman yang Sunni pada tahun 2014, menguasai ibu kota Sana'a, meledakkan masjid-masjid Sunni, dan membunuh para ulama Salafi di Dammaj. Nah, ini fakta, ya. Arab Saudi dan koalisi militer masuk ke Yaman atas permintaan resmi dari Presiden sah Yaman, Abdurrabbuh Mansur Hadi, untuk melindungi warga Sunni Yaman dari pembantaian milisi Syiah Houthi. Poin kedua, persaksian ulama dunia. Jejak darah Syiah Iran di Suriah, Irak, dan Lebanon. Jika dia berkata Zionis adalah satu-satunya biang kerok kekacauan, maka kita sodorkan di sini data pembantaian kaum Sunni oleh Iran di negara-negara berikut. A. Genosida Sunni di Suriah. Iran mengirim milisi Syiahnya, yaitu Hizbullah Lebanon, Fatimiyun, Zainabiyun, untuk menyokong diktator Syiah Nusairiyah pada saat itu, yaitu Bashar al-Assad.
Lebih dari 500.000 Muslim Sunni Suriah tewas dibantai. Tidak hanya itu saja, anak-anak dikubur hidup-hidup, dan jutaan lainnya menjadi pengungsi akibat kekejaman Iran. Persaksian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mantan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Beliau ini yang dulunya sempat menyerukan pendekatan atau dengan kata lain takrib antara Sunni Syiah, akhirnya menangis dan mengakui kesalahannya di depan dunia. Beliau berkata, ulama Arab Saudi lebih pintar dari saya. Mereka lebih tahu hakikat Syiah. Iran ingin menelan dan membantai habis warga Sunni di Suriah. Hizbullah sebenarnya adalah Hizbus Syaiton atau partai Syaiton. Ya. Poin B, penghancuran masjid dan pembantaian Sunni di Irak. Setelah invasi AS tahun 2003, Iran menyusupkan milisi Syiah Hashd al-Shabi ke Irak. Mereka melakukan pembersihan etnis terhadap warga Sunni di Fallujah, Tikrit, dan Mosul, serta mengubah masjid-masjid Sunni menjadi tempat ritual Syiah, tempat ritual mereka. Poin ketiga, skakmat, kolusi terselubung antara Iran, Syiah di sini ya, dan Amerika Zionis. Nah, ini fakta yang mengejutkan ya bagi mereka ini tentunya, atau orang-orang awam yang cinta sekali kepada Syiah. Ya. Jadi si komentator membawa-bawa narasi bahwa anti-Zionis dan Amerika di sini. Mari kita tampar dia dengan fakta bahwa Iran, Amerika, dan Israel sebenarnya bekerja sama di bawah meja untuk menghancurkan kekuatan Sunni di Timur Tengah. Ya, fakta sejarah Iran kontra, yaitu tahun 1980-an. Di masa Ayatollah Khomeini, yaitu pemimpin sebelum Khamenei, Iran secara rahasia membeli senjata dari Israel dan Amerika Serikat dalam skandal terkenal yang disebut Iran-Contra Affair untuk melawan Irak. Jadi di panggung media, mereka berteriak, mampus Amerika, mampus Israel. Tapi di belakang meja mereka membeli senjata dari Israel. Dan ini bukti bahwa mereka ini, ya Iran, itu sudah sejak lama sebenarnya berkoalisi dengan mereka, yaitu AS dan Israel. Kemudian kerjasama di Irak dan Afghanistan. Jadi saat Amerika menginvasi Afghanistan di tahun 2001 dan Irak di tahun 2003, Iran secara resmi membantu intelijen Amerika untuk menjatuhkan Taliban dan rezim Saddam Hussein yang kedua-duanya adalah Sunni. Mantan wakil presiden Iran saat itu, Muhammad Ali Abtahi, secara terbuka mengakui, berkata, jika bukan karena bantuan Iran, Amerika tidak akan pernah bisa menjatuhkan Kabul atau Afghanistan di sini, ya, dan Baghdad, Irak. Maka kembali kami tegaskan, ini poin yang kami ulang ya. Sumpah atas nama Allah yang Anda ucapkan justru akan memberatkan Anda di mahsyar. Karena Anda sedang menjadi pembela para pembantai kaum Sunni, ya. Kami ulangi lagi bahwa kita bicara fakta sejarah dan data, bukan propaganda takiyah. 1. Anda menangisi Yaman tapi buta sejarah. Konflik Yaman hancur karena milisi Syiah Houthi, binaan Ali Khamenei Anda. Melakukan kudeta berdarah pada tahun 2014, merebut pemerintahan sah, memutus pasokan makanan, dan membantai ulama-ulama Sunni. Arab Saudi masuk atas permintaan resmi pemerintah Yaman untuk menyelamatkan warga Sunni dari genosida Syiah. 2. Jejak darah Iran di Suriah dan Irak. Kemana mata dan hati Anda saat milisi Syiah bentukan Iran, yaitu Hizbullah dan IRGC, membantai lebih dari 500.000 Muslim Sunni di Suriah demi membela diktator Bashar al-Assad. Bahkan ulama kaliber dunia sekelas Syekh Yusuf Al-Qaradawi sampai menangis dan menyatakan, kami ulangi pernyataannya, ulama Saudi lebih tahu tentang Syiah daripada saya. Iran mengirim milisinya ke Suriah untuk membantai Sunni. Hizbullah adalah partai setan. Apakah Syekh Al-Qaradawi juga Anda tuduh anti-Zionis? Tentunya iya, karena berseberangan dengan dia sekarang kan. Yang ketiga, retorika palsu anti-Amerika. Jadi Anda menuduh orang lain anti-Amerika, padahal bos Anda, Ali Khamenei dan Khomeini, punya sejarah kolusi dengan mereka.
Ingat skandal Iran Contra Affair saat Iran membeli senjata dari Israel dan AS. Ingat pengakuan Wakil Presiden Iran, Muhammad Ali Abtahi, bahwa AS tidak akan bisa menguasai Irak dan Afghanistan tanpa bantuan militer dari Iran. 4. Fasad di muka bumi. Zionis memang pembuat kerusakan, tetapi Syiah Rafidhah adalah pisau yang menikam umat Islam dari belakang di saat umat sedang menghadapi Zionis. Jangan memutarbalikkan isi Al-Quran untuk membela Ali Khamenei yang tangannya berlumuran darah jutaan muslim Sunni di Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon. Berhentilah menggunakan akun palsu berkedok Sunni untuk menyebarkan propaganda Syiah. Bertaubatlah sebelum Anda dikumpulkan bersama para pembantai Ahlussunnah di akhirat kelak. Allahul Musta'an. Nah, di sini kami berikan footnote ya, sebagai klarifikasi. Ya, dan juga dalam bentuk edukasi, video edukasi terutama atau bantahan ilmiah itu perlu ya. Terkadang kita sampaikan footnote, apalagi kalau kita membawakan sebuah perkataan dari tokoh yang dimana dianggap sedikit atau agak bermasalah di dalam manhaj. Jadi dalam manhaj salaf kita menempatkan kebenaran di atas segalanya dan tidak bersikap fanatik buta atau ta'asyub kepada tokoh. Siapapun itu. Kita menggunakan persaksian Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam masalah Syiah murni sebagai argumen. Yaitu argumen apa? Kesaksian dari kalangan mereka sendiri, ya, mantan pembela mereka. Siapa? Pembela Syiah dulunya. Nah, catatan penting mengenai Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perlu kami tegaskan bahwa dinukilnya perkataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi di atas bukan berarti kita menyetujui pemikiran-pemikiran beliau secara mutlak. Para ulama salafi seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, dan Syekh Shalih Al-Fauzan telah banyak memberikan kritikan ilmiah terhadap beberapa pemikiran beliau yang longgar dalam masalah fikih, keterbukaannya terhadap pemikiran Haraki atau Ikhwanul Muslimin, serta pemikiran takrib, yaitu upaya mendekatkan Sunni dengan Syiah yang sempat beliau suarakan di masa lalu. Namun dalam konteks kekejaman Syiah Iran, pengakuan jujur Syekh Al-Qaradawi di akhir masa hidupnya menjadi dalil telak yang sangat berharga. Mengapa? Karena beliau adalah tokoh yang selama puluhan tahun paling getol membela Iran dan menyerukan persatuan Sunni Syiah. Nah, ketika orang yang paling membela Syiah saja akhirnya menangis bertaubat dan mengakui bahwa ulama Salafi atau Saudi selama ini benar dalam memperingatkan bahaya Syiah, maka ini adalah tamparan keras bagi kaum Syiah Rafidhah dan orang awam yang masih tertipu oleh slogan palsu Iran. Nah, jadi di akhir, nah ini yang paling mengejutkan ya. Hal yang paling mengejutkan adalah di sini. Tambahan, ya. Kenapa? Karena postingan ini di tab community itu banyak mendapatkan hujatan, hantaman, komentar dari fanboy Syiah, ya, mengatakan bahwa wah, klarifikasinya palsu atau keterangannya palsu, nggak ada bukti, di mana buktinya, ya, macam-macam pokoknya. Nah, makanya di sini kita tambahkan ya. Jadi kami sebutkan di bantahan karena banyaknya komen sampah alias trash talk ya dari fanboy Iran yang ingin minta bukti data. Kami paparkan tambahan fakta tentang Iran Contra Affair di pin comment ya. Jadi kami sebutkan di sini bahwa kami tidak seperti fanboy Iran yang hanya bisa tuduh-tuduh dan klaim kosong. Nah, ini yang paling mengejutkan dan kami yakin tidak akan pernah bisa dibantah oleh mereka karena terekam oleh berbagai macam sumber ya, dan sejarah ini terekam ya. Di sini kita bukakan pin komennya. Nah, di sini dia. Kita bukan pin komennya ya. Jadi kami sebutkan di situ, kami dahului dengan perkataan bahwa Syiah Rafidhah laknatullah dan para pecinta fanatiknya yang melihat ini sedang pada kelojotan ya, lempar makian dan tuduhan serta klaim kosong tanpa data. Sudah terduga memang ya, mereka memang hanya mampu segitu saja. Komentar mereka itu banyak terjaring di filter YouTube. Jadi waktu itu kami saat melihat ya, itu sedang tertawa melihat ketikan dungu mereka. Ya. Jadi mereka teriak minta bukti, ya. Oke, baik kami berikan. Kami tidak seperti kalian yang bisanya hanya bicara tuduhan, memaki dan klaim kosong tanpa bukti. Nah, para fanboy Iran Syiah simak baik-baik dan catat ya.
Skandal Iran Contra Affair atau dikenal juga sebagai Iran Gate yang terjadi pada pertengahan tahun 1980-an adalah fakta sejarah yang valid dan tercatat secara resmi dalam dokumen-dokumen investigasi pemerintah Amerika Serikat, laporan media, serta catatan sejarah internasional. Berikut adalah beberapa sumber kredibel dari ensiklopedia, lembaga kajian sejarah, dan media internasional yang dapat digunakan sebagai bukti autentik untuk mendukung argumen kita yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama, kita ambil di sini dari Ensiklopedia Britannica. Ensiklopedia sejarah yang paling otoritatif ini mencatat secara detail bagaimana pemerintahan Ayatollah Ruhollah Khomeini sebelum Ali Khamenei di Iran membeli rudal anti-tank dan anti pesawat dari AS melalui perantara, termasuk di dalamnya ada Israel di situ untuk kepentingan perang melawan Irak saat itu. Meskipun di publik mereka mengadopsi postur militan anti-AS. Linknya Britannica Iran Contra Affair. Nanti kami akan masukkan, cantumkan di deskripsi supaya audiens bisa mengunjungi linknya agar tidak mengira kami bohong-bohong ya, karena ini video edukasi. Oke? Jadi memang harus transparan. Kutipan fakta kami berikan di situ. The scandal related to US policy toward two countries that had undergone revolutionary regime change in 1979, Iran and Nicaragua. In Iran, Islamic fundamentalists led by Ayatollah Ruhollah Khomeini had adopted a militantly anti-US posture. In early 1985, the head of the NSC, Robert C. McFarlane, undertook the sale of anti-tank and anti-aircraft missiles to Iran. Nah, itu kutipan fakta dari Britannica tadi. Yang kedua, nggak cuma satu kita bawakan ya. Bill of Rights Institute, jadi lembaga sejarah AS. Lembaga edukasi sejarah ini memaparkan peran krusial Israel sebagai fasilitator awal pengiriman senjata-senjata buatan Amerika Serikat tersebut ke Iran demi membantu pertahanan rezim Khomeini melawan Saddam Hussein Irak saat itu. Jadi kalau sekarang mereka teriak-teriak perang melawan AS, bohong saja itu, ya. Bukti di sini ada bahwa mereka itu mesra dari dulu. Linknya kami berikan dari Bill of Rights Institute, The Iran Contra Affair. Linknya nanti akan kami masukkan di deskripsi. Kutipan fakta kami bacakan di sini. With the help of Israel, deliveries of US weapons to Iran began in August 1985. By the end of October 1986, Iran had received more than 2,000 TOW anti-tank missiles as well as spare parts for Hawk anti-aircraft missiles. Ini kutipan fakta ya, lengkapnya ada di link, silakan dibuka sendiri. Yang ketiga, sumbernya Jewish Currents dan laporan sejarah keterlibatan Israel. Artikel ini mendokumentasikan tanggal spesifik 20 Agustus 1985 ketika Israel mengirimkan 100 rudal TOW pertama buatan Amerika Serikat ke Iran atas persetujuan Perdana Menteri Israel saat itu, Shimon Peres. Karena rezim Khomeini sangat membutuhkan suku cadang militer buatan Barat warisan era Shah Iran. Ya, linknya Jewish Currents, August 20, Israel sells weapon to Iran. Maksudnya ini media di sini headline-nya Jewish Currents, bukan media Yahudi secara 100% ya. Nah, linknya nanti akan kami masukkan di deskripsi. Kutipan fakta kami bacakan di sini. Ya. Israel delivered 100 American-made anti-tank TOW missiles to Iran on this date in 1985. Iran was desperate for weapons suppliers to sustain it during its war of attrition with Saddam Hussein's Iraq. Israel's participation was approved by Prime Minister Shimon Peres. Perhatikan, ya. Keempat, yaitu Wikipedia, dokumentasi komprehensif ya yang kita sudah banyak
kenal ya Wikipedia. Halaman utama mengenai skandal ini menyediakan kronologi lengkap, nama-nama makelar senjata, makelar senjata yang terlibat seperti Manusher Gorbaniva, sanksi embargo yang dilanggar, hingga dokumen investigasi Tower Commission yang dibentuk pasca bocornya kasus ini ke publik oleh majalah Lebanon Ashira pada November 1986 saat itu. Bocor ya. Jadi linknya Wikipedia Iran Contra Affair. Linknya kami cantumkan nanti di deskripsi. Silahkan dibuka sebagai bentuk edukasi ya dan bukti bahwa kajian ini atau bantahan ini adalah ilmiah. Poin inti argumen kami di sini kami sampaikan, skandal ini semua tadi membuktikan adanya retorika politik yang kontradiktif, ya, political pragmatism dalam kata lain kita sebutkan. Di depan publik massal dan media, rezim Iran mengobarkan slogan anti-Zionis dan anti-Barat. Makbar Amerika, Makbar Israel. Namun di balik layar, ya, jalur logistik militer rahasia justru dibuka bersama dinas intelijen dan pemerintah kedua negara tersebut demi memenangkan perang melawan Irak saat itu. Maka kami sampaikan di sini Allahu Akbar, Allah membukakan ilmu atau informasi kepada kaum muslimin yang memang mencintai kebenaran dan menghendaki kebenaran itu, ya, bukan mereka yang buta pada perasaan, ya, lalu mengesampingkan akidah-akidah sesat mereka dari Syiah ini, ya, mereka cintai mereka, apalagi orang-orang Syiah tentunya. Kalau orang-orang Syiah ya kita maklumi karena memang mereka pada dasarnya berakidah Syiah. Tapi kaum muslimin Sunni yang mencintai Syiah, apalagi tokoh-tokohnya yang tokoh-tokoh yang mengaku Ahlus Sunnah kemudian mencintai Syiah, ya, menyerukan bahwa Syiah Sunni harus bersatu. Ini enggak tidak masuk akal ya. Ya, baik. Jadi itu yang bisa kita sampaikan dari poin bantahan kepada komentar ini. Sebenarnya awalnya adalah membantah, tapi karena dianggap kita berdusta, maka kita sampaikan, kita paparkan poin-poin pendukung di sini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Silakan disebarkan agar semakin banyak kaum muslimin yang bisa terbebas dari tipu daya, yang akhirnya bisa teredukasi lalu terbebas dari tipu daya Syiah Iran, ya, di pikiran, di benak-benak mereka, agar sadar dan kembali kepada mendukung dakwah ini, menyebarkan dan mengedukasi manusia, khususnya kaum muslimin, bahwa Syiah itu dari dulu, ya, memang pembuat keonaran di mana-mana dan mereka menyebarkan kerusakan di mana-mana dan mereka adalah pembenci para sahabat yang menganggap Al-Quran itu kurang. Ya, sekian dari kami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.